وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man ittala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسنة المتصل إمام رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Segenap hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita, insyaallah agak ringan sedikit karena memang cuaca tidak hujan. Kita bisa melangkahkan kaki dengan leluasa, walaupun sebenarnya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kalau hujan datang di pagi hari itu, kita agak sedikit ada rasa malas untuk berangkat ke masjid. Ya, mudah-mudahan semakin semangat kita walaupun hujan hadir. Semoga kita, langkah kaki kita dan niat kita hadir di tempat ini dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Pembawa alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya muji besar. Bersama kita buka kajian kita pagi ini dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Berharap dengan fadilah suratul Fatihah Allah membukakan mata hati kita untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan dan melaksanakan kebaikan-kebaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan fadilah suratul Fatihah Allah menjaga kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amaliyah ibadah kita. الفاتحة بأن الله يفتح علينا وأبواب الخيرات وفتوح العارفين وأن يرزقنا الصحة والسلامة والعافية والبركة ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab iyadatil marid, bab tentang menjenguk orang sakit. Nah ini alhamdulillah ada satu kajian permasalahan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
Akhraj Muslim, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Telah meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Muslim radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, yaumul qiyamah, ya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, manusia, aku sakit maka engkau tidak menjenguk kepadaku. Jadi bahasanya kiasannya, mana mungkin Allah sakit di bahasa. Ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Wahai manusia, aku ini sakit, tapi kenapa engkau tidak menjenguk kepadaku? Qala ya Rabbi kaifa a'udhu, ya a'udzuka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana saya menjenguk Engkau sedangkan Engkau itu adalah Tuhan, ya, semesta alam. Nggak mungkin juga pikiran manusia. Tapi kata Allah, qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Allah berfirman, tidak tahukah engkau bahwa hambaku si fulan itu sakit, maka kau tidak menjenguk kepadanya, ya. Amma alimta annaka law qadtahu lawajadtani indahu, ay lawajadta indahu thawabi alladhi la nihayata li 'azami. Tidak tahukah engkau bahwasanya jika engkau itu menjenguk kepadanya, niscaya engkau telah menjenguk kepadaku. Ya, di dekatnya, yakni tentu kau itu menemukan di dekat hambaku itu pahala dariku yang tiada penghujungnya, pada besarnya pahala itu. Artinya kalau kita menjenguk saudara kita, sama saja kita menjenguk Allah. Artinya kita dekat di sisi Allah. Pada hakikatnya kita dekat. Jadi kalau di dalam kalimat hakul muslim ala muslim, haknya seorang muslim dengan muslim lainnya, salah satunya adalah diantaranya kalau saudara kita sedang sakit, kita jenguk. Kalau kita jenguk itu ada satu bahan kiasan. Kau tidak jenguk aku, kata Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjenguk saudara yang sakit. Kalau saudara dijenguk itu pada saat dia sakit, kau sudah berada di sisiku. Pahalanya besar kalau kita menjenguk orang sakit, ya. Nanti dibiasakan juga tuh, kita berjamaah di masjid, ada tetangga jamaah kita biasanya yang rajin melakukan istiqomah. Kita lihat mana yang biasanya nongol nggak nongol gitu. Oh dia sakit, nah boleh kita tengok gitu, ya. Wat-Tabarani indal 'ala yuzilluhu Allah Ta'ala bi 75 alf malak. Dan meriwayatkan Imam Tabarani, sesungguhnya orang yang menjenguk yang sakit itu akan dinaungi oleh Allah Ta'ala itu dengan 75.000 malaikat. Banyak banget, ya. Jadi kalau kita nengokin orang sakit kayak gitu, 70.000 malaikat. Dan apalagi kalau yang sakit itu sabar, dia gak pernah ngeluh dengan sakitnya, bahasa kalimat aduh aja gak pernah keluar dari lisannya. Maka orang yang seperti itu bisa sakit itu menjadi satu kafar, penghapus dosa bagi seseorang itu. Nah kita yang menjenguknya akan dinaungi oleh Allah itu dengan 75.000 malaikat. Nah tapi kalau bisa jenguki jangan sekali, beberapa kali kita karena memang kadang-kadang saudara kita ada sakit yang memang butuh dia, butuh teman, butuh butuh dihadiri. Barangkali dia pengen ngomong, pengen apa gitu, pengen curhat segala macam. Nah ada kegembiraan tersendiri ketika orang sakit itu dijenguk oleh sahabatnya, oleh saudaranya, oleh tetangganya. Maka Allah lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang menjenguk orang yang sakit itu. Wal Bukhari fil Adabi, dan meriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab adab itu, salatun kulluhunna haqqun ala kulli
muslimin. 3 macam perkara semuanya itu adalah hak atas setiap orang-orang muslim. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wa syuhudul janazah, dan kemudian dia menyaksikan jenazah orang yang meninggal dunia itu. Nah, makanya ada tasyid ya, kalau orang meninggal itu pada saat disolatin ada tasyid yang sampaikan. Jadi menyaksikan itu boleh dibilang kita takziah. Ya, nyelawat itu sama dengan menyaksikan. Nah, kalau nyelawat itu ada satu adab juga kita. Yang pertama, nggak boleh tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, kita masuk itu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampai, jangan ngobrol, temuin dulu dasarnya. Nah, adab di kita itu dan kesunahannya kalau kita lagi mau nyelawat itu mukanya dibuka. Kan biasanya kalau jenazah ditutup tuh, ya dengan penutup entah dari sorban dia atau dari apa. Nah, kita buka. Begitu kita buka, baru kita baca doa. Baca Fatihah. Al-Fatihah ila ruh. Kalau kita susah dengan bahasa Arab yang sederhana, Al-Fatihah ila ruh. Fatihah untuk ruhnya siapa fulan bin fulan. Al-Fatihah baca. Nah, setelah itu doa. Ya, mau dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh, doain di situ. Nah, setelah dibaca doa baru ditutup lagi. Setelah itu boleh kita keluar. Ya, kalau kita mau baca Quran di situ boleh, kita mau dikirim boleh. Ya, tapi paling tidak kita merenung dari itu semua. Ya, jadi masyhurul janazah itu hakul muslim antara muslim dengan muslimnya. Jadi menyaksikan jenazah. Wa tasmidul atushi idza hamidallahu ta'ala, dan mendoakan kepada orang yang bersin itu dengan yarhamkallah. Ya, jadi kalau orang bersin itu sederhana, itu kita di Islam itu ya mudah untuk dapat pahala. Ada orang bersin kita bilang yarhamkallah, dia bilang yahdikumullah wa yuslih balakum, itu dapat pahala. Ya, dia bersin, alhamdulillah gitu. Ya, kita bilang ya Allah, orang itu juga udah senang. Ya Allah, saya didoain sama dia, kan begitu. Ya, nah, cuma bersinnya juga bersin yang sopan. Cuma ada orang bersin ngagetin orang. Iya, bersinnya kenceng banget gitu. Iya, coba bukan kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan sebenarnya. Sebenarnya bisa di rumah itu kalau yang begitu ya. Wa Ahmadu, dan meriwayatkan Imam Ahmad itu, idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslimu fa in kana 'abdu wa shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in kana 'ashiyan shalla 'alaihi 70,000 malak. Dan meriwayatkan Imam Ahmad, apabila seseorang laki-laki itu menjenguk kepada saudaranya yang muslim, maka jika menjenguknya itu di waktu pagi, nah, maka doakanlah dengan rahmat kepadanya, ya, doakan rahmat kepadanya 70,000 malaikat. Kita menjenguk saudara kita yang muslim itu sakit pagi-pagi kita jenguk. Ya, bisa jadi habis subuh kita, ya, rombongan jamaah masjid asal gitu, rombongan, ya, dan semalam udah disiapin, ya, kita tengok ada oleh-olehnya mungkin ya buat keluarga. Yang sakit mungkin juga nggak bisa makan, gitu. Nah, kalau kita lagi bawa oleh-oleh, maksudnya buat yang buat orang sakit, ini mau sakit, ya sudah kita berikan itu. Nah, kalau disediain lagi sama warungnya jangan dimakan. Yang kita bawa kita makan juga, gitu. Kita nggak dibuka gitu ya. Kita yang bawa kita yang makan juga. Ya, tapi yang utama adalah ketika kita menjenguk orang yang sakit itu, kita bacain Fatihah. Setelah itu kita baca doa. Itu enak, indah betul. Satu hubungan komunikasi antara saudara muslim dengan saudara muslim lainnya. Jadi ketika dia sakit kemudian ditengok, kita bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kalau yang memang sudah payah dia tidak bisa jawab, tapi dia dengar, gitu ya. Siapa yang datang dia dengar.
Nah, ada juga yang memang sudah terlalu kritis, dia nggak dengar, tapi rohnya itu mendengar. Nah, di saat itu kita baca Fatihah. Al-Fatihah biniyatul qabul, biniyatul syifa wa rasul. Coba pakai Al-Fatihah. Begitu selesai, bacain. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an ajilan la yughadiru saqama. Pokoknya apa saja bisa kita doain. Terus apa? Kita nasihatin suruh sabar dengan penyakitnya. Benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang yang sakit itu ketika dia tidak pernah mengeluh sama sekali, maka sakitnya itu menjadi satu kafarah, penebus dosanya. Ya, orang sakit lama, dia bilang apa? Alhamdulillah, Allah memberikan satu nikmat buat saya. Ya, kadang-kadang saya suka begitu kalau nengok demokrat itu, saya juga takut karena orang nggak ngerti bahasanya. Kalau yang ngerti itu saya pasti. Dulu saya sering kalau nengok pusat-pusat yang sakit itu saya tengok, saya bilang, Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada antum. Saya bilang gitu. Iya. Orang kalau yang nggak ngerti, enak aja mau lagi sakit kasih nikmat itu. Padahal nikmatnya apa? Nikmatnya ketika dia bersabar, Allah hapus dosa-dosanya dia. Yang besar yang kecil dihapus. Makanya kalau orang sakit itu jangan pernah aduh, nggak usah. Iya. Itu apa ukurannya itu kalau orang mengeluh berarti tidak mendapatkan apa-apa dari sakit. Iya. Ya. Tapi sebuah peringatan. Innal iyadata matlubatun ijma'. Wa innaha sunnatu 'ainin 'indal jumhuri wa huwa fardu kifayatin 'inda ba'dhi. Sesungguhnya menjenguk orang sakit itu dituntut oleh dengan ijma' ulama, ya, dengan syaratnya ijma' ulama. Jadi menjenguk orang yang sakit itu dituntut oleh syarat dengan ijma' ulama, dan sesungguhnya ia adalah sunnah ain, ya, fardu ain, sunnah ain menurut jumhur ulama. Wa fardu kifayatin 'inda ba'dhi, dan fardu kifayah menurut sebahagian. Jadi kalau kita menjenguk itu kalau nggak ada kalau ada orang sakit di lingkungan kita nggak ada yang menjenguk satupun, itu berdosa. Tapi kalau sudah ada salah satu yang menjenguk mewakili, maka gugurlah dosa kita. Itu baru sebagian ulama yang mengatakan. Sebagian lagi mengatakan sunnah ain, ya, sunnah yang berlaku kepada diri sendiri. Udaman al-malikiyati wa sarraha al-Bukhari biwujubiha, dan terdahulu dari ulama mazhab Maliki dan Imam Bukhari telah menjelaskan dengan wajib iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wala yusannu iyadatul fasiqil mutajahirati bi fisqihi bal yukrahu aw yahrum, dan tidak disunahkan, ya. Nah, ini tidak disunahkan menjenguk orang yang fasik. Ada orang fasik, dia ibadah tapi zalim juga orang, ya, ibadah tapi jahat orang, itu fasik namanya. Ibadah, rajin ibadah, tapi sering jahat orang, sering cari kesalahan orang lain, atau misalnya dia pokoknya zalim aja, itu orang fasik. Nah, orang fasik itu tidak disunahkan untuk dijenguk. Ya, ini agak ngeri juga nih kalau melihat. Ini kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilul Irsyad. Jadi wala yusannu sunnatan iyadatul fasiqil mutajahirah, dan tidak disunahkan, ya, menjenguk orang yang fasik atau orang yang durhaka. Bi fisqihi bal yukrahu aw yahrum, ya, yang terang-terangan dengan kefasikannya itu, ya, dan juga dimakruhkan atau diharamkan iyadah itu. Bisa jadi dimakruhkan, bisa jadi diharamkan. Nah, padahal ini kalau kita ngejenguk orang-orang kafir misalnya, ya, ada orang kafir misalnya
meninggal atau ya orang non muslim lah kayak gitu. Kalau orang kafir mereka tersinggung. Tetangga kita orang non muslim sakit kita tengok gitu ya. Nah, itu secara toleransi kita musuh, tetapi secara pahala kita belum nggak dapat. Artinya hubungan aja, hubungan terhadap sesama manusia aja. Ya, kebaikan kita, kebaikan terhadap sesama manusia. Ya kita dapat itu. Ya. Litasrihihim bihurmati inasihi walau bil julusi ma'ah. Dan menjelaskan para ulama itu dengan keharaman memberi ketenangan kepada fasik walaupun hanya dengan duduk bersama fasik itu. Ya. Jadi memang orang fasik itu dibenci banget sama Allah, sama Rasul, sampai dia sakit. Kecuali zaman Rasulullah, kan sudah ditanya, Ustaz, Rasulullah itu bahkan menjenguk orang-orang kafir itu waktu itu, orang Yahudi dijenguk. Ya, kok kenapa kita nggak boleh? Rasulullah waktu itu dalam rangka dia menyebarkan Islam dan dia seorang nabi. Ya, seorang nabi. Nah, jadi masalah begitu. Nah, kalau di sini tambah lagi wa yukrahu iyadatul zi bid'atin bi niyatin bi amni alim. Dan makruh menjenguk orang yang mengerjakan bid'ah, ya, bid'ah tentang agama, tidak sunnah seseorang dari seorang alim, ya, kayak gini. Jadi kalau ada orang alim menjenguk orang yang ahli bid'ah itu tidak sunnah, ya. Kan kalau sunnah kita dapat pahala. Kayak kita nih sekarang nih hadir, kita jenguk tetangga kita, saudara kita, itu dapat kesunahan. Dinaungi 75.000 wanita. Nah, kalau yang kita jenguk itu orang fasik, orang ahli bid'ah, kita gak dapetin sunnah. Yang bid'ahnya mana sih yang bid'ah itu? Yang bid'ah itu yang suka menduakan Allah, ya. Yang bid'ah itu bukan yang gak tahlil, bukan. Yang gak maulid, bukan. Yang bid'ah itu yang kadang dia masih percaya kepada sesuatu selain Allah. Ya, misalnya kalau seandainya dia takut dengan musibah, terus kemudian dia buat persembahan, ya, persembahannya ditaruh di bawah pohon keramat atau dibuang ke kali atau dibuang ke laut. Itu kan ada aja yang begitu, ya. Termasuk yang saat ini boleh dikurangi gitu ya, ditiadakan kalau misalnya ada orang meninggal gitu ya, yang suka banting apa genteng ya. Karena ada suka tuh orang meninggal terus banting genteng, terus suka kawin beras kuning sama duit recehan. Ya, saya masih juga nemuin yang begitu. Nah, yang begitu itu tinggalkan. Itu yang begitu suka jadi bid'ah itu. Itu yang bid'ah itu ya. Itu. Nah, hadirin sekalian, sekedar awalan ya, pembuka dari tentang masalah bab menjenguk orang sakit. Masih banyak penjelasan nanti. Ya. Di sini ada sebuah menerangkan pahala orang yang sakit. Ya. Masih banyak pembahasan. Barangkali sampai di sini yang ingin bertanya tentang masalah ini boleh, ataupun yang lainnya boleh, silakan. Ya. Agak mengerikan dengan yang fasik tadi. Iya. Klasifikasinya seperti apa? Karena takutnya kita ibadah konsisten segala macam, ternyata kita masuk golongan fasik. Nah, untuk muhasabahnya seperti apa sih detail Fasik. fasik? Ya, yang jelas fasik itu adalah dia beribadah kepada Allah tapi dia bisa tetap berbuat jahat. Jahat itu relatif, tapi jahat itu ketika dia menyakiti saudaranya, entah keluarganya sendiri, entah tetangganya, entah orang lain. Yang jelas, apalagi kalau sekiranya dia mau fitnah. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah itu dalam kezaliman kepada sesama manusia, maka dia termasuk fasik. Termasuk juga fasik terhadap agama Allah. Ya, ibadahnya, tapi kadang suka mencela agama Allah. Ada kan yang begitu? Ya, mencela agama Allah banyak. Itu. Ya, salah satu contohnya misalnya seorang ustaz
seorang kiai ngajakin untuk berjamaah. Ayo berjamaah, pahalanya 27 derajat gitu ya. Susah kita untuk mencari pahala itu. Ayo, giliran orang berjamaah, dia nonton dangdut. Ustaznya, kiai di paling depan. Iya, nah itu asik namanya. Pokoknya orang-orang dan termasuk orang yang suka dengan maksiat. Ibadah, walaupun ibadah tidak lagi. Misalnya, ya dia sih sholat gitu ya. Cuma kita nggak tahu dia sholatnya istiqomah atau tidak. Kadang-kadang suka masih belang-belang sholatnya. Tapi dia masih kuat dengan maksiat. Nah, itu termasuk maksiat. Jadi rujukan itu yang jelas setiap hamba Allah itu yang dia beribadah kepada Allah tapi masih senang dengan maksiat. Maksiat itu macam-macam. Ada maksiat dia zalim kepada manusia, ada maksiat itu zalim kepada agama Allah, dan maksiat itu dia dengan bersenang-senang atas dunia ini, maka dia termasuk orang yang fasik. Ya, itu fasik. Jadi termasuk lisan juga ya? Lisan termasuk. Dosa itu, kemaksiatan itu kan celahnya banyak. Dari lisan, dari tangan, dari perbuatan, kaki ini bisa sampai hati yang utama. Iya. Kalau maksiat itu lahir dari hati itu berberantakan, mendalam dia. Berprasangka termasuk. Sama. Suzon itu termasuk daripada orang-orang yang fasik. Perlakuan orang-orang fasik. Suzon. Jadi hati-hati kita. Ya. Apakah dengan berprasangka tidak baik otomatis pahala-pahala yang kemarin kita lakukan hilang atau gimana? Iya. Yang jelas pahala itu dia tetap masih ada pada Allah, tetapi kan di dosa tetap berjalan. Jadi dosa yang berjalan. Nah, memang ada amalan-amalan itu yang ketika kita lakukan itu menghapus pahala. Seperti berzina. Orang kalau berzina, apalagi kalau yang sudah punya keluarga yang disebut zina muhsan gitu ya. Terus sekali jadi melakukan, menghapus pahala. Udah menghapus pahala, kalau yang sudah berkeluarga nih, 40 tahun ibadah tidak diterima. Makanya hati-hati. Ya, perselingkuhan itu berat. Berat bagi yang sudah punya keluarga. Kalau yang masih single cuma dirajam doang. Tapi kalau yang sudah berkeluarga sudah dirajam sampai mati. Ya, 40 tahun. Gitu. Aja Sayyidina Umar itu ketika anaknya melakukan kesalahan seperti itu, dia nggak mau pengawalnya yang menghukumnya. Yang dia mau apa? Tangannya dia yang menghukum. Makanya anaknya dicambuk sampai mati. Apa kata Sayyidina Umar? Supaya nanti di hari kiamat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Berat. Ya. Ada lagi. Ibu, Kalau ngaji itu jangan pernah tersinggung ya. Saya kalau ngaji sama guru saya masih tersinggung. Tapi memang itu ilmu. Ya Allah, iya guru nyampe begitu kok berkenan sama saya. Saya melakukan itu ya. Begitu. Jangan tersinggung. Wah, Ustaz menyindir nih. Ustaz bingung. Enggak sama sekali. Karena memang pembahasan itu yang harus kita jelaskan. Gitu. Nggak ada bahasa. Ya. Saya kalau lagi ngaji sama guru saya, udah pasti tersinggung saya. Gitu. Ya. Ustaz, Ya. yang dari 40 tahun tuh, jadi solusinya apa tuh kalau misalkan ada keinginan gitu, apakah nikahin atau gimana? Nah, itu cuma berharap rahmat dari Allah. Jadi begini, kalau orang sudah keterlanjuran maksiat itu ya. Maksiat terhindar nih, Ustaz, supaya terhindar. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat maksiat yang mendatangkan dosa besar itu, sampai bayangkan kalau orang berzina yang bagi sudah punya keluarga 40 tahun ibadah tidak diterima itu. Lalu bagaimana? Ya,
taruhannya adalah dia bisa nggak dengan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha berarti dia siap untuk bersuhud. Apa bersuhud itu? Meninggalkan kehidupan dunia. Jadi dia fokus untuk akhirat. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Orang bersuhud itu nggak salah. Malah dia bukan. Cuma kita kan nggak satu. Kalau kita bersuhud itu, kita lebih mementingkan urusan akhirat. Kita tinggalkan urusan dunia. Nanti bini kita mau makan apa? Iya, anak kita mau makan apa? Artinya kita nggak berkutat dengan dunia. Sementara perintah Allah dan Rasulnya keseimbangan hidup kita antara dunia dan akhirat. Tetapi kalau masalah kita ini dengan kesalahan yang besar kita kepada Allah, kita mencoba untuk zuhud kepada Allah. Nah, yang begitu bisa-bisa diterima Allah. Dengan zuhudnya kita dan dengan taubat nasuhanya kita, insya Allah diterima. Karena masalah rahmat gak ada yang tahu. Ibarat sama dengan kematian. Jadi ketika kita itu bertobat kepada Allah, Allah terima atau tidak, yang merasakan adalah orang yang bertobat. Bagaimana cara merasakan diterima itu? Dia ringan untuk melakukan apa aja. Dia taubatnya, dia ibadah ringan, terus ringan. Kayaknya dia nggak beban, ringan. Terus dia mau tahajud setiap malam, terus dia berzikir, dia sedekah. Pokoknya apa saja yang dilakukan itu nggak ada beban sama sekali. Itu berarti Allah menerima taubatnya dia. Salah satu di antaranya. Tapi lagi-lagi secara hakikinya hanya Allah yang tahu. Supaya apa sih kita taubat begitu, kemudian zuhud kepada akhirat itu, supaya pada saat di akhir kalimat kita itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kita bisa menyebutkan la ilaha illallah. Ya, berat dosanya. Ya. Usaha. Seorang yang sakit itu dimanusiakan, dia nggak mau gitu, makanya itu saya kasih tahu kalau saya tidak bisa disembuh. Itu gimana seperti itu? Jadi kita teman-teman itu kalau kita dikasih tahu kan mendoakan, menjadikan gitu. Tapi yang sebenarnya kalau ada yang begitu, dia menuntut daripada Allah. Nggak boleh sebenarnya. Biarkan orang menjenguknya. Kenapa? Karena orang menjenguk itu bukan sekedar menjenguk, tapi dia mendoakan. Ada hubungan batin nantinya antara satu dengan yang lainnya. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Kecuali ada keputusan dokter atas diagnosa penyakitnya seseorang. Kata dokter, dia butuh benar istirahat yang totalitas. Kemudian dengan penyakitnya itu dia nggak boleh tersadarkan dulu sementara ini. Supaya dia nggak sadar dalam keadaan koma, maka jangan dijenguk dulu. Nah, misalnya ada keputusan dokter yang begitu karena ada sesuatu, kayak itu boleh. Tapi kalau sakit biasa atau sakit dia yang belum koma bahas, belum kritis, walaupun dia di tempat tidur, jangan pernah mengatakan itu. Jangan saya dijenguk dulu, nanti aja deh suatu saat saya kabar. Ya kalau ternyata begitu tahu pengen jengukin dia udah gak ada. Nah, artinya begini kan, kalau kita menjenguk orang sakit itu banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya, kita bukan cuma mendoakan, tapi ketika ada satu kesalahan yang kita lakukan, kita bisa saling berminta maaf di situ. Ya, datang ke rumahnya, ya Allah sakit apa? Semoga Allah meringankan sakitnya. Ya, sama-sama kita baca doa. Udah selesai, saya maafin ya kalau saya punya salah. Nah, yang sakit lebih saya utama saya minta maaf kalau saya punya kesalahan. Untuk apa? Untuk supaya itu obat gitu. Ya, itu bisa jadi obat ya begitu. Kalau memang sakitnya parah yang menyebabkan dia meninggal dunia, itu yang bisa meringankan kita untuk dilepasnya roh dari jasad kita. Ya, satu bukti aja gitu. Satu bukti. Ada orang tua mau meninggal, susah meninggalnya. Gara-gara apa? Ada yang gak dirinduin anaknya. Begitu anaknya itu bilang, Bu, saya ikhlas, saya ridho, saya minta maaf, ya
gitu. Tiba-tiba menikah. Nah, kalau saya dulu pernah ditelepon begitu, ada jamaah ibu-ibu, Ustaz, ibu saya sudah 2 minggu kritis, tapi nggak lepas-lepas. Ada di mana? Rumah sakit di rumah. Di rumah. Kalau bisa Ustaz ke rumah, nah saya ke rumah. Begitu ke rumahnya, ya memang sudah nggak ada sebenarnya, cuma masih ada nafas. Saya bilang, iya ada satu ganjaran itu kelihatan. Kata anaknya, Ustaz, ibu saya punya ilmu nggak? Kamu nggak usah bicara begituan. Iya, zaman sekarang masih begitu-begitu. Memang ada misalnya, walaupun masih ada, tapi kan masih bisa ngerasain. Kalau orang yang bisa merasakan, dia bisa ngerasain. Gitu. Nah saya bilang, nggak ada ibu kamu itu. Cuma saya mau tanya, saya mau pernah durhaka sama ibu. Ibu masih gak rela nih, mau lepas. Saya bilang gitu. Kan biasanya anak mau meninggal, ibunya, ya anak masih punya dosa sama ibunya. Ibunya gak rela, anak susah matinya. Ada begitu. Itu bukan itu banyak. Ini yang saya kejadian itu anak ibunya kesal. Akhirnya apa? Lama-lama anaknya yang tua. Saat saya minta maaf, saya punya salah waktu itu kemarin belum lama sama ibu. Saya maki-maki ibu. Ya, akhirnya ibu sampai nangis. Ya saya bilang, kamu minta maaf saya. Dipeluk sih, saya masih anak itu. Begitu dipeluk sampai nangis, anak bilang, maafin saya, maafin saya lahir batin. Dia nangis gitu. Ya Allah, cuma 3 kali saya baca. Allah mahawin alina fi sakaratul maut. Lepas sudah meninggal. Itu. Makanya kalau orang lagi sakaratul maut itu, ya jangan ditangisin, jangan diteriak-teriakin. Yang sebelah kanan boleh menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sebelah kiri di kuping doain Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, permudahkan dia, ringankan dia dalam masalah sakaratul maut. Enggak lama kalau yang begitu. Ya, itu doa yang Ustaz. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. 3 kali. Itu.